jadi gini, pengaturan pola makan itu sebenarnya buat semua anak baik tipikal maupun anak berkebutuhan khusus, terutama untuk anak berkebutuhan khusus karena dibutuhkan untuk spruding saraf, untuk jalanan saraf berkembangnya lebih baik, untuk mengejar ketinggalan perkembangan gitu ya. Ya kita tahu lah gini lah, pokoknya kalau anak yang kekurangan gizi itu pasti mengalami gangguan perkembangan. Karena kenapa? Anak yang kekurangan gizi itu akan terganggu pada fungsi jalinan saraf di otak, dan bahkan anak yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup maka akan mudah sakit. Anak-anak yang tipikal ataupun anak berkebutuhan khusus pun seharusnya stamina stabil. Karena kenapa? Untuk mendapatkan informasi, untuk mengejar ketinggalan perkembangan bahasa, untuk mengejar ketinggalan perkembangan motorik dan seterusnya, itu dibutuhkan kondisi yang fit gitu. Jadi anak yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup akan pasti mudah sakit. Nah, kalau mudah sakit, terapinya jadi naik turun tuh nanti. Jadi sudah dapet kemampuan bahasanya udah bagus, ngomongnya udah bagus, udah lincah, udah kontrol koordinasi udah bagus, sakit letoy lagi gitu. Jadi itu yang pertama adalah anak yang tidak mendapatkan nutrisi yang baik tadi pasti akan mudah sakit. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, nutrisi yang dibutuhkan pun itu sangat berguna untuk di sini nih, untuk perkembangan otak yang baik gitu ya. Tadi tuh ngomongin tentang perkembangan syaraf yang lagi bagus-bagusnya menuju ke 7 tahun ya kan. Jadi menuju ke 7 tahun itu perkembangan syaraf itu kayak karpet permadani yang tebal dan jalanannya bagus. Nah, jalanan bagus tadi sangat dibutuhkan gizi yang baik, pengaturan pola makan yang baik. Nah, yang ketiga adalah kekurangan gizi atau nutrisi itu akan membuat anak mengalami keterlambatan perkembangan tadi. Karena fungsi-fungsi di bagian area otaknya tidak berkembang dengan baik pula. Nah, yang keempat adalah jika anak mengalami kekurangan gizi di tahun pertama itu pasti akan langsung berdampak kelihatan jelas di semua aspek perkembangan, baik motorik kasar, sensori, motorik halus, motorik oral, kemampuan bicara dan bahasa, kemampuan kognitif, dan seterusnya. Namun nih, ayah bunda mesti tahu nih bahwa sebenarnya kekurangan gizi yang di tahun-tahun pertama itu akan bisa terkejar dengan baik kalau segera mengejar. Jadi itu yang harus diupayakan oleh para ayah bunda. Nah, dalam artian gini nih, mengatur pola makan ini itu wajib dilakukan oleh para ayah bunda semuanya. Karena tadi tuh untuk memenuhi nutrisi yang baik. Nah, yang dimaksud dengan diet, jadi gini nih Kak, banyak orang tua yang salah kaprah nih. Yang dimaksud dengan diet itu seringkali orang tua salah mengartikannya gitu. Banyak orang tua, ya jadi gini, banyak orang tua itu, Bu diet ya anaknya ya, gitu. Nah diet itu, arti diet itu adalah mengatur pola makan, gitu. Jadi diet itu bukan menghentikan makanan dan menyetop makanan, gitu tuh. Jadi harusnya yang dipahami oleh orang tua adalah yang namanya diet adalah mengatur pola makan, memberikan yang dibutuhkan, membuang yang tidak dibutuhkan, gitu. Nah, hati-hati pada ini khususnya buat anak berkebutuhan khusus, karena pada anak berkebutuhan khusus itu sangat mudah diganggu, gitu ya, sangat mudah diganggu dalam artian tadi perkembangan sarafnya, perilakunya, sensoriknya, atensinya, konsentrasinya, hiperaktivitasnya itu diganggu oleh makanan alergen namanya. Nah, jadi makanan-makanan pengganggu tadi yang harus disingkirkan dan memenuhi makanan yang dibutuhkan, itu yang harusnya diketahui oleh orang tua. Dan banyak orang tua salah kaprah gini nih. Dalam pengaturan makanan ini mementingkan susu dibandingkan gizi yang seimbang. Jadi kesalahan pola makanan itu banyak banget. Jadi satu, orang tua tidak mengerti yang namanya diet. Diet itu dipikirnya menyetop makanan. Yang kedua, orang tua mementingkan susu, dipikirnya itu semakin susu mahal semakin dapat semakin bagus gitu. Padahal, dan gini, kesalahan yang ketiga adalah orang tua banyak yang masih menganut 4 sehat 5 sempurna gitu tuh. Jadi masih menganut bahwa susu itu penting gitu. Nah, ingat
susu itu justru hanya pelengkap, jadi bukan menjadi yang utama. Yang utama adalah tadi gizi yang seimbang, jadi terpenuhinya 50% dari karbohidrat, terpenuhinya 30% dari sayur dan buah, yang dimaksud dengan adalah vitamin dan mineral, karena vitamin dan mineral tidak akan didapatkan dari tubuh itu sendiri, jadi harus memang dari asupan makanan. Yang ketiga adalah protein, yang keempat adalah lemak. Nah, itu terpenuhinya gizi yang seimbang. Jadi, sebenarnya susu itu hanya bagian kecil dari protein. Jadi, tidak harus diutamakan. Karena seringkali banyak orang tua yang dan itu tuh kemakan iklan gitu. Kemakan iklan, jadi berusaha untuk jadi gaji ayahnya, gaji suaminya itu habis untuk bahkan ada satu anak tuh ya, satu anak itu 1 minggu aja sudah habis 7 dus gitu, 7 dus susu. Banyak ya. Nah, jadi kalau dipikir-pikir itu uang untuk 1 dus itu bisa dibelikan sayuran, bahan makanan sekulkas gitu. Iya, iya benar. Apalagi jadi, kalau menganut yang susu semakin mahal semakin bagus itu tadi ya Pak ya. Udah bisa iya. makan seminggu ya sayurnya ya. Iya. Bahkan gini nih, para ayah bunda harus sadar bahwa sebenarnya yang bikin mahal susu itu bukan kandungan gizinya, tapi karena mereka banyak DLL-nya itu. Dan DLL-nya pun sebenarnya sedikit sekali kalau dilihatnya. Misalnya gini, EPA-DHA. Daripada ngejar susu, mendingan makan 1 ikan itu sudah EPA-DHA-nya sudah satu susu 1 kardus itu tuh gitu. Jadi karena kandungannya itu sebenarnya sedikit, dan itu yang bikin mahal adalah diekstrak dalam bentuk susu gitu ya. Dan itu pun tidak mencukupi gizi sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau mau memenuhi gizi ya benar-benar makanan keluarga yang benar gitu, yang gizi seimbang tadi itu yang harusnya dipenuhi. Jadi kesalahan-kesalahan pola makan, pengaturan makan ini yang sangat merugikan pada anak berkebutuhan khusus. Jadi mikir saya nih Pak, jangan-jangan saya ada yang salah juga. Nah, jadi ingat nih, susu itu kalau sudah di atas 2 tahun tidak boleh lebih dari 2 kali pemberian. Jadi tidak boleh lebih dari 2 kali pemberian, tidak boleh lebih dari 1 kali pemberian pun juga tidak boleh lebih dari 150 cc, karena hanya pelengkap gitu. Iya. Dan ingat susu pun tidak boleh di depan jam makan. Jadi biasanya jadi nggak mau makan Pak kalau udah minum susu ya, karena kenyang. Nah itu betul. Jadi itu yang menyebabkan jadi gizinya jadi porak-poranda itu karena pengaturan pola makan yang buruk oleh orang tua. Gitu. Dan kayaknya agak banyak juga sih anak-anak yang saya sempat dengar beberapa cerita gitu, susah banget makannya karena emang suka banget susu itu sih seringkali ya jadi problem. Nah gitu. Dan masalah susah makan itu sebenarnya adalah dipengaruhi oleh si pola pengaturan makan. Pola makan si ibundanya. Jadi ingat bahwa jadwal jam makan yang teratur itu akan sangat mempengaruhi sekali asam lambung yang keluar dari lambung gitu ya. Terus enzim-enzim yang bekerja di dalam pencernaan dan seterusnya. Jadi kalau jam makannya aja porak-poranda itu seringkali gini nih, orang tua, udah biarin tidur aja dulu deh gitu. Biarin tidurnya nyenyak gitu. Dibangunnya jam 10 siang misalnya gitu. Jadi akhirnya sarapannya jam 10 gitu. Padahal harusnya kalau sudah menetapkan jam 7 sarapan ya jam 7 terus, jam 7. Dan ingat, 3 kali makan utama, 2 kali makan camilan itu harus sama setiap harinya. Jadi misalnya jam 7, jam 12 siang, jam 6 sore jam makan besarnya. Snacknya atau sisipan makannya dari jam 10 sampai jam 3 sore. Ya jam segitu terus. Itu yang menyebabkan porak-porandanya tadi karena ya orang tua sendiri yang buruk dalam pengaturan makan. Dan seringkali tadi tuh kasihan, udah biarin tidur deh, biar tenang gitu. Apalagi aku lagi sibuk nih, lagi masak nih gitu. Akhirnya jadi berantakan tuh. Tapi emang ini sih Pak, ya maksudnya kalau dari sudut pandang ibu-ibu kan kadang-kadang kalau emang lagi sibuk kayaknya suka gitu ya kalau anaknya tenang tidur gitu ya sebenarnya. Tapi emang sebenarnya itu
kalau kita mikir dari sudut pandang anak, kita mestinya memprioritaskan kepentingan mereka sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita misalkan masak bisa ditunda, bersih-bersih bisa ditunda, jangan sampai anak nih sebenarnya dia kelaparan tapi dia belum bisa ngomong gitu, belum bisa menyampaikan ya. Iya, karena yang tadi Pak Gun udah jelasin memang gizi, nutrisi ini berkaitan banget sama kesehatan dan tumbuh kembang ya, proses di otak dan pengolahan informasi dan sebagainya itu penting banget gizi nutrisi. Iya, jadi orang tua harus melakukan yang pertama adalah buat jadwal yang teratur, itu yang paling nomor satu. Dan ingat yang nomor dua adalah pengenalan makanan baru. Jadi ingat, orang tua tugasnya adalah mengatur rotasi makanan dan memperbanyak variasi yang dimakan oleh anak. Nah, jadi terpenuhinya gizi yang bermacam-macam, gizi yang banyak itu dipengaruhi oleh variasi makanan anak itu sendiri. Jadi ingat, makanan yang terus-menerus dimakan oleh anak itu aja, itu akan menyebabkan alergi pada anak itu. Jadi alergi tadi nanti menyebabkan lagi tuh perilakunya jadi berantakan, jadi hiper, jadi nggak fokus, jadi sensorinya juga ada hand flapping lah, macam-macam gitu. Nah, jadi tugas orang tua adalah satu tadi mengatur jadwal makan, yang kedua adalah mengenalkan makanan baru. Nah, ingat loh ayah bunda, pengenalan makanan itu bahkan dibutuhkan sekitar 10-15 kali uji coba baru anak itu akan mau. Jadi jangan selalu mengeluh nih, seringkali banyak orang tua mengeluh, aduh anak saya mah nggak suka ini, nggak suka itu, nggak suka ini, nggak suka kita, udah ternyata dikenalkannya cuma sekali tolak, udah orang tuanya udah nyerah. Gitu. Iya sih benar, karena kadang-kadang sekali coba mungkin kebetulan dia lagi nggak mood gitu ya Pak, atau rasanya dia lagi nggak cocok sama lidahnya, tapi kalau kita coba berkali-kali gitu dengan cara yang berbeda-beda, lama-lama dia bisa insight juga sebenarnya ya. Iya. Dan seringkali gini, lah gimana anaknya suka buah loh, orang tuanya aja nggak pernah ngasih contoh gitu. Iya, jadi orang tua tidak memberikan modeling yang baik, orang tua tidak pernah memberikan contoh yang baik, orang tua juga tidak mencoba, enak loh ini, enak banget, kamu coba deh. Jadi nggak pernah untuk mencoba menginisiasi. Ya sekali coba anaknya, sekali coba pun, nih makan, ayo makan ini nak. Tapi anaknya nolak, terus langsung putus asa orang tuanya. Itu ada ahli yang pernah bilang gini nih Pak, cuman anak-anak dari orang tua yang nggak doyan sayur, yang akan juga nggak doyan sayur gitu. Jadi ketika anaknya nggak doyan sayur, orang tuanya yang ditanya dulu, emang ibu doyan sayur nggak gitu sebenarnya. Karena kan emang balik lagi ke pola makan keluarga dan modeling kan sebenarnya. Iya betul. Karena anak itu sebenarnya akan mencoba saat dia melihat, saat itu kok dan ternyata itu ada kaitannya antara cognition, antara si hipotalamus, kerja hipotalamus itu dengan rangsang sensori visual dan auditory dan pembau penciuman. Jadi kalau di sekitarnya itu ada makanan yang dia akan coba, lingkungan itu sendiri harus menyediakan dengan baik si makanan itu yang ada di sekitarnya dan mencobanya gitu. Itu yang seringkali kalau misalkan orang tuanya pura-pura suka sayur itu biasanya anaknya juga suka ya Pak ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang suka sayur, ketika makan sayur kelihatan dari ekspresi muka tuh menikmati gitu kan ya. Itu jadi mempengaruhi anaknya juga jadi pengen makan gitu, kok kayak mami enak banget apa sih gitu kan. Tapi kalau orang tuanya cuman kayak pura-pura suka, ini enak loh tapi sebenarnya mukanya menyembunyikan gitu kan, sebenarnya anaknya juga jadi ini sebenarnya enak nggak sih, ragu-ragu jadinya kan. Iya, jadi ini harus perhatikan sama orang tua nih ya. Satu, membuat jadwal yang teratur. Nah, membuat jadwal ini termasuk membuat rotasi makanannya loh ya. Jadi gini, terutama khususnya untuk anak berkebutuhan khusus, itu harus wajib melakukan rotasi makanan 4 hari sekali. Nanti bisa diklik di Google, namanya 4-day rotation. Jadi 4 hari sekali. Jadi misalnya contoh gini nih, Bandeng itu hari Senin. Ketemu Bandeng lagi itu nggak boleh Selasa, nggak boleh Rabu, nggak boleh Kamis gitu. Jadi harus 4 hari berikutnya, itu yang penting. Jadi tadi mengatur pola makan jadwal tadi itu bukan hanya sekedar jamnya aja, bukan, tapi
sarapannya apa, makan siangnya apa hari Senin, makan malamnya apa hari Senin, snacknya apa hari Senin, nanti hari Selasa apa, hari Rabu apa, hari Kamis apa. Nah, hari Jumat itu boleh sama persis dengan hari Senin. Itu jadwalnya. Jadi kalau saya dulu zaman saya anak saya masih anak saya kan sekarang ya ABK sudah 18 tahun, udah kuliah semester 1 sekarang. Wow. Jadi ya, jadi waktu anak saya masa fase perkembangan itu benar-benar rigid banget mengatur jadwal makannya. Jadi saya bikin tabel di dapur itu. Senin itu sarapannya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa, snacknya apa. Nah, bahan-bahan yang ada di kulkas itu ada waktu belanja itu berdasarkan dari menunya tadi. Dan tadi for the rotation, ingat nih, hari Senin itu baru boleh ketemu dengan menu yang sama itu di hari Jumat. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi itu yang berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya betul, Jumat berketemu. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi pengaturan. Jadi misalnya contoh kita mendelegasikan ke pembantu pun ke pembantu yang akan masak itu dia nggak pusing-pusing karena sudah ditentukan makannya apa gitu. Jadi satu, buat jadwal yang benar, jadwal itu termasuk menunya dan menunya tadi dicocokkan sama hasil tes alerginya. Jadi gini nih, untuk memulai diet pada anak berkebutuhan khusus itu yang pertama harus dilakukan adalah tes yang namanya IgG food allergy. Jadi anaknya tesnya itu diambil dari darah perifer di sini, itu sekitar 15 cc, nantinya akan di tes di laboratorium, nanti akan ketahuan semua makan apa yang alergen gitu. Nah, makanan alergen tadi itu harus diisolasi, harus dieliminir, harus dibuang dulu bersih dari darahnya anak itu sekitar 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu akan dikenalkan kembali. Jadi itu yang nantinya akan melakukan fase yang namanya desensitisasi makanan. Nah, nanti akan kita lihat lagi nih apakah masih alergi atau tidak. Nah, ini yang harus dijaga oleh orang tua, bahwa pengaturan makanan itu sangat penting sekali. Termasuk tadi yang pertama membuat jadwal makanan, mengatur menu makannya apa saja. Terus tadi pengenalan makanan yang bervariasi. Jadi variasi makanan sangat penting untuk nutrisi, bervariasinya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh anak. Dan jangan lupa, jangan memaksa anak makan. Dan perhatikan tanda-tanda lapar dan kenyangnya. Itu yang penting sekali gitu, Mbak Maria. Nah, ini kalau kita ngomongin soal ngatur makan nih Pak, sebenarnya dalam satu kali makan, misalnya sarapan, makan siang, itu harus nggak sih semua nutrisinya tuh terpenuhi, atau boleh nih kita misalkan dalam satu hari paginya mungkin protein sama karbo aja, terus nanti siang baru ada vitamin, mineral, protein gitu, atau setiap kali makan harus lengkap? Sebenarnya yang bagus gimana Pak? Ya, setiap kali makan harus lengkap. Jadi kan gini, kalau kita kebutuhan karbohidratnya itu ada takarannya kan. Kalau takaran, nanti takarannya bisa lihat di infografis yang sudah saya buat. Jadi nanti lihat aja infografis pengaturan makan, pola makan dari mulai empasi sampai anak usia dini, usia 8 tahun, itu sudah saya buatkan di infografis. Jadi itu sudah ada takarannya bahwa kalau karbohidrat itu 3-8 porsi sehari. Kalau vitamin mineral itu adalah 3-5 porsi sehari. Protein itu antara 2-3 porsi sehari. Itu ada porsi-porsinya tuh. Jadi kebutuhan paling banyak kan karbohidrat 3-8. Vitamin mineral itu adalah 3-5. Nah, untuk protein itu kan 2-3. Jadi sebenarnya yang harus didapatkan adalah wajib itu adalah karbohidrat, vitamin mineral, tuh buah dan sayur. Dan ingat para ayah bunda, sebenarnya yang dianjurkan untuk memenuhi detoksifikasi pada tubuh anak itu buah dan sayurnya itu minimal 7 jenis buah dan sayur di dalam
Dan ingat sayuran warna-warni, jadi bukan warna-warni, jadi bukan hanya hijau semua gitu ya. Jadi sayuran warna-warninya itu jumlahnya 7 jenis. 7 jenis itu, dan gini, anak-anak itu atau bahkan ya anak berkebutuhan khusus nggak mungkin kita kasih jejelin sayur sop gitu ya, dalam bentuk sayur gitu ya. Nah, harus diakalin oleh bunda untuk membuat yang namanya smoothies. Smoothies itu di jus, dicampur, dan smoothies itu biasanya sayurannya, buahnya mentah. Jadi kalau misalnya bayam itu ya bayam mentah, bukan bayam yang direbus. Nah, bikin smoothies dikonsumsi oleh anak minimal sehari itu sekitar 150 cc smoothies. Smoothies itu berarti nggak ditambah cairan loh ya bunda ya. Jadi bukan jus ya, tapi smoothies. Smoothies itu benar-benar dari bahan dasar sayuran buah. Jadi itu yang harus dibuat oleh ayah bunda. Gitu. Dan boleh didandani, smoothiesnya boleh didandani dengan misalnya madu gitu. Tapi ingat pada ya Pak ya. Iya betul. Jadi bisa didandani, bisa dikasih perasa. Tapi ingat pada anak di bawah 1 tahun itu tidak boleh dikasih madu, tidak boleh dikasih garam, tidak boleh dikasih gula. Mulai mengenalkan gula, garam, madu itu setelah 1 tahun. Itu yang harus diingat oleh ayah bunda semuanya. Iya, biasanya kalau anak-anak yang di bawah 1 tahun nggak dikasih perasa apa-apa tuh cenderung lebih doyan sayur Pak, karena kan waktu pengenalan pertamanya lidahnya tuh udah ngerasa oh ini enak gitu ya, tanpa rasa pun gitu. Jadi kayak beberapa parents yang pernah cerita ke saya anaknya susah makan, itu ternyata emang dari umur 6 bulan langsung dikasih makanan enak gitu ya. Jadi sayur itu kan kayak emang lebih hambar ya sebenarnya rasanya, jadi jadi lebih susah. Cuman kalau dari awal jarang atau bahkan nggak pernah dikasih gula, garam gitu, itu justru kita doyan sayur tuh gedenya. Iya, gitu. Betul. Oke, nah Pak, sebenarnya ada nggak sih ciri-ciri ABK tertentu yang memang wajib banget nih untuk diet gitu? Ya, jadi gini, anak-anak ABK yang wajib yang jelas adalah ada gangguan perilaku. Jadi anak-anak dengan gangguan perilaku itu yang harus di-assess sebenarnya ada 3 gitu ya. Assessment sensorinya, jadi memperbaiki dari segi sensorinya. Yang kedua adalah assessment perilakunya, mengakses dari segi perilakunya, dan assessment alergi makanan. Jadi untuk melihat apakah memang adanya gangguan-gangguan perilaku itu dari makanan gitu. Nah ini ada beberapa jurnal-jurnal yang saya kumpulkan gitu ya. Buat ayah bunda semuanya nih perilaku-perilaku yang harus diwaspadai nih ya. 1, mengepak-ngepakkan tangan atau hand flapping gitu. Nah hand flapping itu berkaitan dengan ternyata adanya racun dan makanan dan kekurangan omega 3 dan bahkan terdapatnya ragi itu kalau perilaku-perilakunya hand flapping. Yang kedua, perilaku berjalan jinjit. Jadi hati-hati kalau ada jalan jinjit, harus tes alergi makanan tadi, karena ternyata jalan jinjit itu berkaitan dengan hasil penelitiannya adalah adanya ragi, bahkan adanya alergi terhadap gluten, itu yang nantinya harus diwaspadai. Terus berputar-putar, gerakan mengayun-ayunkan badan ke depan belakang itu juga berhubungan dengan logam berat dan makanan tertentu. Terus membenturkan kepala dan menyakiti dirinya sendiri atau self injury itu juga berkaitan dengan adanya alergi makanan dan adanya keabnormalan struktur di otak. Terus melihat dari sudut pandang mata atau melirik. Nah, itu juga ternyata hasil penelitian ada alergi makanan dan kekurangan vitamin A. Terus kulit pucat, diare, lingkaran mata hitam di bawah mata. Jadi nanti perhatiin ada anak yang nantinya ada lingkaran hitam di bawah mata, itu adanya alergi makanan juga gitu. Jadi kalau ngomongin tentang ciri-ciri anak apa yang harus diet, yang tadi tuh 1, kalau dia ada perilaku-perilaku tadi, gerakan mengapak hand flapping, jalan jinjit, berputar-putar, membenturkan kepala ke tembok, melihat dari sudut pandang mata,
perut kembung, kulit pucat, diare, lingkaran hitam di bawah mata, itu ya harus dicek alerginya. Nah, itu lebih pastinya. Jadi lebih pastinya adalah tes IgG food allergy. Nah, di mana di Yamed kita ada punya laboratorium yang untuk tes alergi itu. Jadi buat ayah bunda yang di daerahnya ada Yamed bisa daftar di Yamed gitu. Oke, wow, luar biasa ya. Ini nih ternyata jadi bukan karena banyak parents yang nanya kalau anak saya autis berarti udah pasti ada alergi makanan ya Bu ya gitu ya, atau anak saya ADHD udah pasti ada alergi makanan gitu. Jadi sebenarnya patokannya di ciri-ciri yang tadi Bapak sebut aja ya, apapun ABCD kalau ternyata punya ciri-ciri seperti itu mungkin sebaiknya dites aja gitu ya. Iya, betul. Ya. Jadi tidak harus dia autisme, tidak harus dia ADHD gitu. Pokoknya kalau ada ciri-ciri gangguan perilaku yang menunjukkan pada ciri-ciri adanya alergi makanan, itu ya harus tes alergi terlebih dahulu. Karena nanti pengaturan makanannya dari situ. Jadi tidak istilahnya tidak gabjah uyah, tidak ikut-ikut gitu. Yang anak itu diet ini, oh aku anaknya juga diet ini, enggak. Karena ada yang namanya variabilitas individu. Jadi tidak sama, tidak boleh copy paste, tidak boleh copy paste. Anak itu diet apa, si anak itu diet apa, tidak, tapi harus sesuai dengan individu tersebut. Iya, gitu. Betul. Nah, Pak, sebenarnya biasanya apa aja sih Pak makanan yang jadi alergen nih yang biasanya ditemukan gitu? Oke. Jadi kalau nanti kita akan bagi menjadi yang untuk anak tipikal, untuk anak umum yang harus dihindari, sama yang anak berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, kalau untuk anak tipikal, jadi untuk anak umum, untuk anak tipikal itu ayah bunda kalau kita sebutnya dalam psikologi adalah anak tipikal. Tapi kalau misalnya mungkin ayah bunda sebutnya anak normal gitu tuh. Jadi kalau ayah bunda nanti sebutnya adalah kalau untuk anak normal itu satu yang jelas adalah harus diet MSG gitu. MSG itu yang nantinya akan menjadi kewaspadaan pertama, karena MSG itu nantinya akan jadi kalau istilahnya itu gini nih, overdosis dari MSG itu akan berdampak pada mielin, terganggunya pembentukan mielin saraf. Mielin itu kayak bungkusnya selongsong kabel gitu. Jadi akhirnya anaknya jadi lemot, anaknya jadi tidak mendapatkan transfer informasi yang cepat gitu. Jadi MSG itu yang pertama harus dilakukan untuk anak tipikal. Ini kita masih ngomongin anak tipikal, jadi anak yang normal. Jadi anak normal harus tidak boleh diberikan di dalam masakannya gitu ya ayah bunda ya, itu MSG. Nah, yang kedua adalah overdose dari makanan-makanan manis. Jadi terutama kalau lagi tumbuh kembang gitu ya. Aduh, udah paginya makan donat, siangnya makan es krim, sorenya makan coklat pula gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai, makanan yang tinggi gula gitu. Tinggi gula. Gula itu termasuk yang namanya karbohidrat simplex namanya. Kalau karbohidrat simplex itu atau karbohidrat sederhana itu yang mudah diserap oleh tubuh dan bahkan akhirnya muncul tuh sehabis makan donat itu langsung hiper gitu tuh, langsung reaksinya terlihat sekali gitu. Jadi kebanyakan makan gula menyebabkan kadar gula di dalam darah pun juga akan cepat meningkat. Dan peningkatan kadar gula tadi kemudian akan mempengaruhi produksi adrenalin yang lebih tinggi pula, yang membuat anak jadi makin hiperaktif, yang mungkin asalnya adalah aktif jadi hiperaktif gitu. Itu yang kedua untuk anak tipikal. Jadi kadar gula yang tinggi pun juga tidak disarankan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah zat warna dan zat pengawet. Jadi hati-hati kalau memberikan makan pada anak usia dini, itu sebaiknya makan makanan yang kita bikin sendiri dan tidak mengandung zat warna, zat pengawet. Karena itu akan mempengaruhi pada nantinya adalah zat kimia tadi itu akan bergabung di pencernaan yang akan mengganggu pada
yang pertama adalah dampaknya pasti adalah iritasi. Jadi zat makanan yang mengandung pewarna dan pengawet tadi itu akan menyebabkan iritasi lambung yang hebat, sehingga akan berdampak pada metabolisme, pencernaan, dan bahkan regulasi asam lambung yang tidak stabil. Jadi anaknya nanti merasa aduh sakit perut nih bun, waduh macem-macem gitu ya. Iya. Apalagi dipicu oleh stres, nantinya dikasih pelajaran matematika dan seterusnya lah, aduh makin parah lah itu. Iya. Jadi itu yang untuk anak tipikal. Jadi ada 3 nih bun. Jadi ayah bunda semuanya harus mengatur dengan baik MSG, gula, zat pewarna, zat pengawet, makanan olahan, makanan instan, makanan kaleng, makanan cepat saji, itu yang harus diwaspadai. Nah, untuk anak dengan berkebutuhan khusus, istilahnya nantinya ada 3 nih, ada CF, GF, SF. CF adalah casein free karena hampir rata-rata kasein itu alergi pada anak-anak dengan autisme, hiperaktivitas, kayak gitu. Cuman kembali lagi harus dites terlebih dahulu. Ini kan hanya kayak semacam sinyal dulu nih, rambu-rambu nih, gitu. Jadi kasein itu sebagian besar mengandung kasein A1 yang dapat memicu reaksi hiperaktivitas. Dan hati-hati nih, ayah bunda seringkali gini nih, kalau sudah dinyatakan itu alergi gitu ya. Nah, menggantikannya pun juga tidak boleh drastis, karena kenapa? Kasein A1 tadi kalau dihentikan itu kayak sakau, jadi akan kayak reaksi sakau gitu. Jadi sebenarnya waktu menghentikannya pun juga harus pelan-pelan. Bertahap ya Pak ya? Bertahap gitu. Jadi biasanya itu menggantikannya itu misalnya sarapan paginya nggak ada kaseinnya dulu gitu. Makan siangnya masih boleh, makan malamnya masih boleh kayak gitu. Terus penggantiannya pun juga boleh di mix. Jadi misalnya gini nih, susu sapinya di mix dengan susu kedelai misalnya gitu. Jadi di mix pun juga boleh kayak gitu. Jadi jangan langsung drastis menggantikannya. Nah, pengganti yang dimaksud dengan kasein ini termasuk turunan dari kasein ya. Jadi keju gitu, itu yang termasuk di dalamnya yang juga akan digantikan gitu. Dan sekarang ini makanan-makanan penggantinya lumayan banyak nih. Jadi kalau misalnya ternyata susu almond itu tidak alergi ya boleh gitu ya. Susu onta tidak alergi juga boleh gitu ya. Jadi dilihat dari alerginya apakah susu-susu jenis yang lain juga apakah alergi atau tidak gitu. Iya. Biasanya sih kalau di dalam tes IgG food allergy tadi sudah disebutkan bahwa anak ini alergi kasein tapi susu kedelainya, soynya tidak, almondnya tidak kayak gitu. Jadi itu salah satu bahan yang bisa menggantikan. Dan ingat, tidak menyetop, jadi menggantikan. Itu yang harus diwaspadai. Jadi itu dari kasein. Nah, yang kedua adalah gluten. Gluten itu termasuk di dalamnya adalah makanan yang mengandung tepung terigu dan tepung gandum. Jadi jenis makanan ini sangat bervariasi loh, ayah bunda. Jadi ada roti, wafer, biskuit, spaghetti, pizza, donat, mie instan, pasta, sereal, dan seterusnya. Jadi ini yang harus waspada dalam gluten ini, juga menghentikannya juga pelan-pelan, menggantikannya dulu. Dan gini, tahapan yang harus dilakukan adalah mencari makanan pengganti terlebih dahulu. Jadi jangan langsung menghentikan. Iya. Jadi tidak menghentikan, tapi mencari variasi jenis makanan pengganti. Jadi anaknya itu dikenalkan dulu dengan berbagai makanan-makanan lain yang cukup bisa memenuhi gizinya gitu. Nah, jadi orang tua harus mengenalkan dulu si makanan-makanan pengganti tadi kepada anak, baru bisa mendowngrade si gluten tadi gitu ya. Nah, pengganti sementaranya pun juga lumayan banyak tuh sekarang ini, karena sekarang banyak cracker beras, cracker jagung, cracker kentang, makanan olahan dari tepung cassava itu juga boleh. Jadi bahkan sekarang ini IPB Bogor itu memproduksi tepung cassava yang mirip seperti dengan tepung gandum dan tepung terigu, dan bahkan banyak roti-roti yang sudah terbuat dari cassava itu banyak. Itu yang
bisa menjadi solusi buat orang tua untuk menggantikan makanan gluten tadi tuh. Oke, gitu. jadi kasein, gluten, terus ada gluten, lagi Pak? Sugar. Oke. Iya, sugar. Tadi kita udah omongin bahwa tinggi gula gitu ya. Nah, otomatis yang harus diatur oleh orang tua untuk mengatur 3 tadi, kasein, gluten, dan sugar. Oke, berarti gitu. untuk ABK 3 hal ini plus yang tadi untuk anak tipikal juga wajib ya dikendalikan ya Pak betul. ya. Iya, jadi yang tadi ada di tipikal harus wajib juga pula di anak berkebutuhan khusus. Iya. Gitu. Jangan sampai yang di tipikal terus dikasih di ABK, enggak, bukan. Oke, kita saatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan nih Mbak Maria. Iya, benar Pak, udah banyak nih Pak. Udah banyak banget. Oke, saya akan track ke atas. Ini dari mulai awal sudah banyak yang nanya soalnya. Topiknya penting banget soalnya Pak. Iya, ini banyak juga yang sudah masuk nih. Oke, malam Dok, untuk anak adik-adik pola makanan seperti apa? Buat Instagram Cencen 240 namanya susah banget nih, Cencen 240590. Jadi buat Cencen 240590 untuk anak adik-adik sebenarnya kembali lagi untuk memastikannya harus tes IgG food allergy. Nah, itu bisa hubungi Yamed tuh nantinya. Tapi secara garis besar ada tadi tuh si CFGSFF tadi tuh. Itu yang penting. Tadi udah kita bahas. Jadi nanti tinggal ikutin rekamannya kalau misalnya lupa. Iya. Oke, lanjut lagi ke Instagram Lia_Anjani. Anak saya Firas, usia 7 tahun, adik-adik sudah diet makanan no gluten, no soya, no sugar, no fenol, tetapi sangat picky eater dan belum mau makan sayuran dan buah. Mohon tips dan triknya agar anak mau makan buah dan sayur. Oke, Bu, tadi sudah kita sebutkan. Pertama adalah Ibu harus mengatur makanannya, jam makannya harus tepat. 3 jam tadi tuh, 3 jam makanan utama tadi tuh misalnya contoh jam 7, jam 12, jam 6 sore. Snacknya jam 10 sampai jam 3 sore. Itu harus tepat. Itu yang pertama. Atur jadwal. Yang kedua, Ibu harus memberikan model untuk suka sayur dan buah tadi. Nah, untuk sementara Ibu harus bikinkan tadi yang namanya smoothies. Smoothies itu pakai juicer, bukan blender ya, Bu ya, juicer. Jadi smoothies itu akan menjadi pengganti tadi yang 7 jenis buah dan sayur tadi. Terus tadi kembali lagi bahwa Ibu harus mencontohkan, Ibu harus menguji cobakan gitu ya. Dan ingat tadi, uji coba pada anak berkebutuhan khusus itu bisa lebih dari 15 kali. Bahkan penelitian yang tadi saya kemukakan itu pada anak normal. Anak normal aja menguji cobakan makanan itu bisa sampai 10 sampai 15. Anak berkebutuhan khusus bisa lebih gitu. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Baru 2 kali udah, aduh anak saya nggak suka itu gitu. Jangan memberikan label judge bahwa anak saya nggak suka sayur gitu. Iya. Itu yang penting sekali. Jadi buat Ibu Lia Anjani itu tadi yang bisa dilakukan ya Bu ya. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Griatas Branded Murmer. Oh ini pakai akunnya toko ini Pak Sbi. Karena Griatas Branded Murmer. Oke. Cara mengurangi susu di malam hari gimana? Ya ingat nih, buat ayah bunda semuanya, untuk anak ABK, 1, jangan minum susu menjelang jam tidur. Dianjurkan 2 jam sebelum tidur baru minum susu. Ini berhubungan dengan 1, yang pertama adalah pengaturan toilet trainingnya. Yang kedua adalah ingat, susu di saat perut kosong itu akan menumbuhkan banyak jamur di usus. Jamur di usus nanti akan mengurangi nutrisi yang dibutuhkan untuk anak, terutama anak berkebutuhan khusus. Jadi
pemeriksaan jamur di usus itu juga penting. Nah, itu yang akan beresiko kalau susu menjelang tidur atau di tengah-tengah tidur dikasih susu gitu. Jadi cara mengurangi susunya ya cara mengurangi sederhana banget sebenarnya. Diencerkan, jadi diencerkan gitu ya. Diencerkan sampai kayak tingkat keenceran itu encer banget gitu ya, susunya cuma mungkin 5% dari airnya gitu ya. Terus anaknya diajak komunikasi bahwa minumnya 2 jam sebelum tidur ya dek, jadi dikasih tahu bahwa memang minumnya tidak boleh dekat-dekat jam tidur. Nanti kasih tahu kenapa itu nggak boleh, bahwa nanti kamu jadi ngompol deh gitu. Dan seterusnya. Jadi ingat, itu yang harus dilakukan tetap gitu buat Gria tas branded Mumer. Iya. Saya jadi kayak iklan nih kayaknya. Pak, ini kalau misalnya kadang kan gini Pak, anak tuh minta malam-malam karena lapar gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita kasih makan aja gitu, nggak apa-apa nggak sih Pak? Ya apa-apa, ya apa-apa, karena gini nih, berarti sebenarnya kebutuhan makannya itu kurang di siang harinya. Jadi gini, anak itu membutuhkan tidur yang pulas di malam hari, karena ingat, anak membutuhkan yang namanya hormon melatonin. Hormon melatonin itu adalah hormon tidur, dan hormon melatonin itu hanya keluar di malam hari, di antara jam 9 sampai jam 5 pagi. Dan hormon melatonin itu akan keluar saat lampunya itu gelap. Jadi waktu tidur tidak boleh lampunya terang dan seterusnya. Jadi jangan diganggu oleh si perusak orang tua. Orang tua merusak nih dengan maksud hati adalah pengen ngasih gizi yang baik gitu ya. Padahal itu buruk sekali karena merusak yang namanya jam biologis anak. Nah, jam biologis anak itu jadi terganggu. Nah, mungkin sekali 2 kali akan menjadi habit nantinya gitu. Jadi tanda memang siang harinya kurang, dan padahal malam hari itu dibutuhkan tadi tuh hormon melatonin yang cukup, tidur yang pulas, tidak terganggu oleh bangun-bangun gitu ya. Intinya adalah kalau memang kayak gitu, si orang tua harus mengatur, oh berarti waktu gue ngasih makan jam 6 sore tadi kurang nih gitu. Misalnya tidurnya jam 8 malam, kan harusnya memang sekitar 2 jam sebelum tidur. Itu yang terakhir makan tuh 2 jam sebelum tidur ya. Iya, terakhir makan dan minum sebenarnya. Jadi itu yang harus diwaspadai, bahwa memang tidak ada yang namanya minum di tengah-tengah jam tidur gitu tuh. Itu justru akan membuat siklus jam biologisnya terganggu. Dan hati-hati, kekurangan hormon melatonin itu akan berdampak buruk. Karena kenapa? Regenerasi sel saraf yang waktu jam tidur itu jadi kurang. Termasuk nantinya mengganggu pada kurangnya konsentrasi di siang hari dan seterusnya. Jadi butuhnya anak tidur yang cukup di malam hari. Itu yang jangan diganggu oleh tadi tuh adanya makan lah, dikasih susu lah. Gitu. Kayaknya banyak parents yang langsung aduh oke salah nih gue. Jadi harus ngatur bener-bener nih makannya. Oke Pak, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Oke, pertanyaan berikutnya dari Koresta Kurniawan. Maaf dok, bertanya lagi, bagaimana menangani anak-anak yang susah makan untuk makan dan cenderung memilih-milih makanan? Apakah ini tidak terpenuhi dengan matang stimulus sensorinya? Ya, jadi gini, buat Pak Koresta Kurniawan dan buat para parents semua di rumah gitu ya, anak jadi susah makan itu faktornya banyak. Jadi bukan hanya sekedar nafsu makan. Jadi mau dikasih nafsu makan yang harganya mahal sekalipun juga tidak akan memenuhi gitu ya, atau bahkan tidak memberikan solusi yang baik gitu. Ya boleh lah misalnya gini, misalnya dikasih peningkat nafsu makan itu boleh. Tapi sebenarnya poinnya bukan di situ. Poinnya adalah satu tadi, pengaturan alarm makan tadi, alarm lapar tadi dibentuk. Alarm lapar tidak akan terbentuk kalau siklus jam makan tidak stabil. Jadi ya kayak kita aja misalnya gini nih. Misalnya saya biasanya istirahat jam 12 siang makan. Nah, waktu ada rapat jadi nggak makan siang, itu perut keroncongannya berasa sekali. Karena kenapa? Asam lambungnya sudah keluar dan seterusnya. Jadi
membuat anak itu lapar itu penting. Jadi mendorong untuk menstimulus si alarm laparnya anak. Yang kedua adalah membuat anak matang dalam sensorinya. Jadi gini, banyak anak yang sebenarnya nggak nafsu makan karena ototnya lemah, gitu. Ototnya lemah karena memang dari dulu memang sudah dirusak oleh orang tuanya, oleh parentsnya misalnya gitu. Misalnya gini nih, harusnya ASI dia nggak ASI. Anak ASI sama nggak ASI itu beda loh. Iya, Anak yang ASI itu otot-otot nih mulutnya itu akan lebih bagus. Jadi nanti waktu mengunyah makanan akan lebih bagus. Jadi anak yang tidak ASI itu akan lebih lemah dibandingkan anak yang ASI. Nah, dari mulai yang dari zaman historinya lah, sensory experience-nya waktu menuju ke usia yang sekarang itu sangat penting untuk tadi sensorinya. Jadi sebenarnya nantinya terapis itu juga akan membantu untuk meningkatkan ini nih kemampuan oral motor, kemampuan ini ada di program sensori integrasi atau program di terapis wicaranya gitu. Jadi minta bantuan juga untuk ke terapisnya, terapis sensori dan terapis wicara itu akan membantu untuk mematangkan sensori oral motor itu untuk kemampuan untuk mengunyah makanan, menggigit makanan dan menelan makanannya. Jadi kombinasi antara satu dibeneri jadwalnya, dua perilakunya dibentuk. Jadi orang tuanya juga harus mempola-asuhkan. Tadi ingat tidak boleh memaksa waktu dia makan, harus tahu indikasinya anaknya itu lapar sama kenyang gitu. Terus itu dari perilakunya, dari sensorinya tadi tuh menguatkan otot-otot oral motor gitu ya dengan cara menggigit, mengunyah, meniup, menyedot minuman dan seterusnya. PR-nya bisa lebih jauhnya minta PR dari terapisnya, terapis sensori dan terapis bicaranya. Dan tadi vitamin nafsu makan juga boleh. Gitu. Nah, Pak, ini kan sebenarnya banyak banget yang worry nih anak-anak, terutama untuk anak yang susah makan ya. Kemarin saya dapat beberapa DM gitu ya karena ngomongin ini. Sebenarnya kalau misalnya nih orang tua tuh sangat khawatir anaknya nggak cukup gizinya. Untuk sementara membentuk pola makan, nggak apa-apa nggak sih Pak kalau dikasih kayak multivitamin atau suplemen gitu? Iya, sebenarnya kembali lagi nih. Ini kalau anak tipikal atau anak ABK nih, kalau gini, kalau anak ABK memberikan multivitamin itu sendiri, itu harus tes lagi. Jadi harus tes yang namanya kandungan mineral esensial di dalam tubuh. Jadi gini, salah ngasih kayak gini, kalau orang Jawa bilang gabiah-uyah. Jadi ngasih vitamin yang salah itu justru malah overdosis di anak itu. Jadi di kandungan anak itu ada namanya mineral esensial, misalnya magnesium, kalsium dan seterusnya. Nah, si anak itu misalnya kekurangnya magnesium, kalsiumnya udah over nih misalnya gitu. Malah yang dikasih orang tuanya adalah si vitamin mineral yang over tadi. Nah, itu mengganggu perilaku lagi. Jadi kayak siklus setan akhirnya. Jadi niatnya membantu tapi malah memperburuk pada siklus perilakunya, sensorinya dan seterusnya. Jadi kalau untuk anak-anak dengan tipikal silahkan lah mau dikasih suplemen apa gitu ya. Terserah monggo kerso gitu. Tapi pada anak berkebutuhan khusus tidak serta-merta begitu gitu. Harus dipikirkan juga. Pokoknya intinya dia periksa lah ya untuk bisa dapatkan sesuatu yang paling tepat gitu ya. Iya, karena nanti akan ketahuan kandungan mineral esensialnya itu berapa gitu. Udah cukup. Jadi nanti ada hasil tesnya itu ada warna hijau, ada warna orange, ada warna merah gitu. Jadi ada yang over, ada yang defisit, ada defisiensi, ada kekurangan. Jadi akan ketahuan lah, oh ternyata magnesiumnya ada defisiensi, oh kalsiumnya udah cukup, oh seleniumnya udah cukup, kayak gitu. Jadi itu yang harus diperiksakan. Karena kalau ya tadi gabiah akhirnya justru malah mengganggu perilaku. Ini di Yamed gitu. ya, bisa ya Pak tes yang seperti itu ya. Jadi bisa. buat parents yang bingung silahkan langsung ya ke Yamed. Iya. Oke. Nah, Pak, sepertinya kita perlu mengumumkan pemenang giveaway. Iya nih, karena jadi ayah bunda semuanya mohon maaf nih karena tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena memang sangat terbatasnya waktu kita IG live gitu ya. Oke, pemenang giveaway untuk malam ini adalah Gria Tas Branded Murmer.
Jadi buat Griatas Branded Momer nanti setelah acara ini DM ke Instagramnya Yamet.Cilandak. Jadi Yamet Pusat. Menyertakan nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor handphone yang ada fasilitas Gojeknya. Gitu. Itu yang harus dilakukan oleh, saya nggak tahu namanya siapa, jadi pokoknya Instagramnya adalah Griatas Branded Momer. Oke, nah Pak, ini materinya lengkap banget untuk masalah pola makan, terutama buat parents yang pada bingung. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin Bapak bisa kasih pesan-pesan penutup, highlight-nya lah gitu ya, untuk parents. Oke, buat para parents semuanya, membenahi, mengejar ketinggalan perkembangan pada anak berkebutuhan khusus itu, dan bahkan ini bukan hanya pada anak berkebutuhan khusus, anak tipikal sekalipun, anak reguler sekalipun, anak normal sekalipun, itu apalagi dengan masa pandemi seperti ini, tugas-tugas sekolah itu sebenarnya kalau kita ngomongin lebih banyak akhirnya jadi cognition, lebih banyak yang kognitif type gitu ya. Jadi tugas-tugasnya itu lebih banyak tipe-tipe yang kognitif gitu. Nah, ini dibutuhkan tadi kondisi yang baik pada fungsi otak. Nah, tadi yang sangat penting adalah gizi yang seimbang. Jadi harus terpenuhinya gizi yang seimbang. Dan ingat loh, ayah bunda, susu kalau sudah di atas 2 tahun tidak boleh lebih dari 2 kali. Karena ada banyak kasus di mana sampai 7 kali minum susu sehari. Anaknya minta dikasih lagi, anak minta dikasih lagi. Orang tua juga, parents semua juga harus waspada ke anaknya bahwa tadi udah cukup deh, nanti sore lagi. Jadi memberikan batasan yang jelas pada anak. Jadi jangan semau dewek gitu. Itu yang harus orang tua yang harus mengatur. Karena gini, namanya anak ya maunya minta gitu, minta yang dia mau, yang dia suka gitu. Nah, tapi kan anak tidak tahu gizi yang sebenarnya harus dibutuhkan. Jadi, para parents harus ngatur dengan baik gizinya. Dan sebenarnya saya nitip nih buat ayah bunda semua, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama anak-anak berkebutuhan khusus yang tipenya adalah gangguan tipe fungsi otak. Misalnya anak yang kejang, anak yang cerebral palsy, dan seterusnya. 5 jenis makanan yang harus masuk ke otak anak setiap harinya. Ada ikan, ada daging, ada sayuran warna-warni, ada soybean. Jadi ingat 5 itu. Sayur, buah, ikan, daging, soy. Gitu. Itu yang pesan saya buat para parents semua. Atur gizi yang baik, penuhi gizi yang baik. Jangan sampai anak, istilahnya gini, terapi itu kerja keras. Tempat terapi itu kerja keras, terapi. Tapi sumber gizinya tidak dipenuhi, ya sudah sama aja bohong. Jadi akhirnya sangat membuat terapinya hasilnya lambat banget. Beda anak yang terpenuhi gizinya dengan baik, terapinya akan berjalan dengan baik. Dan tadi, stamina yang baik, anak tidak mudah sakit, itu penting. Jadi, terpenuhi gizi yang baik, pengaturan pola makan yang baik, akan sangat menunjang pada staminanya anak. Anak tidak mudah sakit, dan akhirnya program terapinya nggak naik turun. Ngejar terus, naik terus, tercapai usia perkembangannya, usia mentalnya. Baik usia perkembangan motorik kasar, motorik halus, motorik oral, bicara dan bahasa, kognitif, dan sampai ke tingkat kemampuan akademisnya. Itu yang harus diingat sama parents. Gitu, Maria. Wow, Nah, Pak, luar biasa lengkap banget yang udah disampaikan. Saya ngucapin terima kasih banyak ya, Pak, untuk waktunya. Ya, sama-sama, Mbak Maria. Terima kasih juga untuk parents semua yang udah stay tune. Buat yang kelewatan, silahkan dipantau IG dan YouTube saya dan Pak Gun karena akan diupdate di situ. Betul. Oke, kita ketemu lagi minggu depan, Pak. Minggu depan kita akan ketemu lagi dan membahas lagi tema-tema seputar anak berkebutuhan khusus. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.